aku. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan informasi bagaimana melakukan reference manager. Bagaimana kita mengatur penulisan daftar pustaka secara otomatis menggunakan reference manager. Saya menggunakan reference manager Mendeley karena yang pertama ini mudah diakses, kemudian interface-nya lumayan nyaman untuk dilihat, kemudian juga yang pasti ini free. Karena kalau kita coba pakai Zotero, kita pakai EndNote dan lain-lain itu berbayar biasanya. Nah, di sini saya akan coba bagaimana cara kita bisa meletakkan reference manager ini. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi Mendeley, ini saya harap bisa download Mendeley-nya. Kebetulan saya di sini menggunakan Mac, jadi insya Allah tidak akan berbeda ya baik teman-teman yang menggunakan Windows. Jadi kalau sudah mau diinstal aplikasi Mendeley-nya, tampilan interface-nya akan sama seperti ini. Kemudian di sini adalah akun kita, siapa namanya, profil kita akan disebutkan. Nah, sebelum kita masuk ke akun profil, harus kita sign up dulu. Jadi sign up-nya ada email, kemudian password, kemudian dia akan mengirimkan konfirmasi melalui email kita yang harus kita validasi. Setelah divalidasi baru kita bisa masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Nah, setelah masuk, interface awalnya ini pasti akan kosong. Ini kebetulan saya udah ada beberapa yang sudah ada datanya di sini. Nah, jadi nanti kalau sudah terlihat kayak gini, nanti teman-teman itu di sini ada namanya di tools, di toolbar tools itu ada tulisan nanti install Microsoft Word plugin. Karena punya saya udah dilakukan jadi nggak usah. Jadi nanti teman-teman sebelum masuk ke Word ini harus install dulu, install Microsoft Word plugin. Otomatis dia nanti akan kelihatan seperti ini. Di reference dia akan muncul ada Open Mendeley. Oke, jadi kalau sudah kita klik di sini di toolsnya ini ada install Microsoft Word plugin, otomatis di Microsoft Word kita akan muncul ada Mendeley di toolbar di references-nya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menuliskan referensi itu? Apa aja sih kelebihannya Mendeley? Yang pertama, di Mendeley ini kita bisa menentukan nantinya citation style kita. Contohnya, kalau untuk di keperawatan kita sering menggunakan APA style, American Psychological Association, ya. Ini kita bisa menggunakan ini. Kemudian juga ada yang bisa menggunakan Nature ataupun ada penambahan lainnya. Nanti bisa dicari bagaimana misalnya untuk publikasi jurnal kita bisa more styles diedit sesuaikan dengan template jurnal penulisan referensi jurnal tersebut. Nah, untuk langkah pertama nanti interface teman-teman ini kalau bagi yang belum pernah memiliki Mendeley pasti akan kosong karena punya saya udah ada, jadi nanti anggap aja ini kosong. Nah, gimana sih nambahinnya? Mendeley ini kita menambahkan datanya jurnal itu dalam bentuk file PDF ataupun Word kalau tapi saya sarankan lebih mudah PDF karena jurnal publikasi itu jarang dalam bentuk Word. Caranya gimana? Kita klik di sini ada tulisan add, kita tunggu, nanti dia langsung masuk ke arah mana. Oke, jadi misalnya saya ambil dulu di sini di kualitatif, misalnya di kualitatif kita ngambil di data collection misalnya gitu kan, how many interviews atau kita ambil metasintesis gitu misalnya, kita masukin di sini, nah dia akan terlihat, kemudian kita open. Oke, file yang kita upload ini nanti akan pertama kali muncul di atas ini. Nah, kemudian kalau dia udah masuk di dalam dokumen kita klik di sini, karena kemudian di toolbar sebelah kanan ini kita harus cekkan lagi. Ya, kita cekkan lagi. Ini tipenya apa sih, jurnal atau bukan?
Yang kita sini ternyata dia banyak nih jenisnya, ya kan? Ada report, ada magazine, ada case, ada film dan lain-lain. Atau working paper juga bisa. Biasanya working paper ini kerjaan oleh WHO dan yayasan-yayasan kesehatan lainnya. Kemudian kita samakan dulu judulnya, sama nggak? Kalau judulnya itu sama, kemudian kita klik di autorsnya. Autorsnya benar, Be-Nurse, bukan, artinya ini salah ya. Jadi kita perbaiki namanya. Be-Nurse ini bestseller gelarnya di namanya itu adalah S. Liquiris. Nah, kemudian L. Philipson. Oke. Be-Nurse, kemudian namanya Pichiang. Oke. Kemudian ada lagi F. Walter, bukan, F. Walter namanya. Kemudian kita cek lagi J. Emery. Nah, jadi tujuan kita ngecek ini adalah benar nggak namanya, takut nanti salah. Kemudian di sini nama jurnalnya apa? Kita klik nama jurnalnya. Nama jurnalnya di sini adalah, kita copy aja dari sini. Ya. Masukin. Oke, tahun berapa? Tahun 2016. Volumenya berapa? Tidak disebutkan volumenya berapa di sini ya. Apakah ada di atas? Oh, enggak ada ternyata. Nah, kemudian abstraknya ini boleh kita masukkan, boleh juga enggak. Hanya untuk mempermudah saja, kita masukkan saja. Oke. Nah, jadi nanti dia otomatis sudah tersimpan di sini. Nggak usah di Ctrl S atau apa lagi. Nah, caranya gimana sih saat kita ngambil jurnal ini? Kita misalnya lihat di hasil, di kesimpulannya misalnya ya. Misalnya di kesimpulannya ini disebutkan mana, sebentar, kita lihat dulu. Misalnya kita ambil statement yang ini. This review found that help-seeking motivation was associated with a perceived escalation in severity of symptoms such as pain or bleeding. Kita ambil ini, kita copy, kemudian kita buka di sini. Nah, untuk penulisan di sini, di Word ini, karena misalnya topik kita misalnya tentang apa aja gitu ya. Oke, di sini kita Ctrl V, paste. Nah, saat kita paste di sini, kita harus lakukan paraphrase dulu. Paraphrase ini wajib harus kita lakukan, artinya kita ubah kalimatnya dulu. Jangan sama banget. Kalau sama banget artinya ini adalah kalimat plagiat. Oke. Misalnya setelah kita paraphrase ya, misalnya ini sudah dilakukan paraphrase, kalau kita tidak menggunakan reference manager yang ada seperti Mendeley dan kawan-kawannya, kita pasti akan ngetik manual. Namanya siapa sih tadi gitu kan? Pasti akan kita lakukan seperti itu. Contohnya ini Liquiris misalnya kan. Tetapi kalau di sini enggak. Jadi kita tinggal di sini ada dibuka di toolbar reference, ada open Mendeley, klik open Mendeley. Kemudian lagi kita tunggu dan ya. Sebentar. Ini ada insert or edit citation. Jadi insert citation. Kemudian kita lihat go to Mendeley. Kemudian kita klik di toolbar di sini. Benar nggak ini yang kita pilih tadi? Kemudian tadi sebelumnya saran saya ini dilakukan di highlight dulu. Jadi ini kalau udah highlight artinya benar nih udah kita di sini. Nah, jadi kalau udah di sana ada tulisan cite di sini. Saat udah ada tulisan cite, kita klik cite. Kemudian kita balik ke sini. Cancel.
Oke, di sini kita ada insert citation ya. Kemudian untuk Mendeley, kemudian saya langsung klik site. Oke. Oke. Nah, jadi saya ulangi lagi. Jadi tadi misalnya sudah ada di Mendeley ini kan kita udah yakinkan nih. Oh, ternyata kita ngambil datanya di sini. Caranya gimana sih? Ya, kita buka Word-nya, kemudian kita kasih buka di toolbar references. Di sini ada insert or edit citation. Klik di sana, kemudian kita pergi ke go to Mendeley. Bisa juga kita klik nama autornya kalau kita ingat. Kalau kita nggak ingat, udah. Kalau saya lebih sering langsung ke go to Mendeley hanya untuk memastikan nggak salah. Kemudian kita lihat ini benar nggak sih ini. Oh, kalau udah benar kita tinggal klik aja. Oke. Oh, ya, berarti di sini nggak bisa terlalu lama. Jadi kita harus agak cepat ya. Oke, kita langsung go to Mendeley, kemudian langsung site. Otomatis dia akan tertulis di sini. Oke, cukup simple. Dan misalnya kita menuliskan daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya kalau kita nulisin manual akan susah. Jadi kita hanya tinggal klik apa? Insert di toolbar references. Di samping sebelah kanan ini ada namanya insert bibliografi. Kita tinggal klik aja, dia akan muncul sendiri. Oke, sesimpel itu bukan? Nah, misalnya untuk data yang lainnya kita ambil juga misalnya nih cultural practice. Misalnya untuk cultural practice kita sebutin juga, oh ternyata di sini misalnya di sini ya, kita ambil insert edit citation, go to Mendeley, kita ambil, oh ternyata kita ambil dua artikel ini misalnya. Oke, ini sama yang di atas tadi, sama yang di sini. Oke, jadi misalnya ini juga bisa kita langsung buat dua kok. Syaratnya memang folder dokumennya udah ada. Jadi misalnya di sini kita klik site langsung, otomatis dia akan muncul di bawahnya. Kemudian kita cek juga, saya akan cek juga di sini. Oh, kemudian misalnya kita punya data nih, kita mau, oh ternyata banyak nih referensi yang masuk di sini, berapa orang, bisa kita klik berbarengan, dia akan mengatur sendiri. Misalnya nih kita tinggal klik site aja, namanya akan sama dan otomatis daftar pustakanya bertambah. Jadi sesimpel itulah bagaimana kita menggunakan Mendeley. Yang pertama untuk citase pengkutipan kita, di sini pengkutipan narasumbernya, kemudian dan juga dalam penulisan bibliografi atau referensi dalam penggunaan daftar pustaka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada pertanyaan terkait, bisa kita diskusikan. Terima kasih. Saya Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.